Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika, dalam channel saya, Frans Samosir. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya melanjutkan video ini, materi dalam video ini, silakan subscribe dulu bagi Anda yang belum, sebagai bentuk dukungan saudara untuk channel saya, Frans Samosir. Oke, terima kasih sudah subscribe. Nah, video kali ini, saudara, ini jauh dari perhitungan yang rumit-rumit. Video ini sangat menarik. Sini ada timbangan, itu melambangkan apa ya? Ya keseimbangan lah. Tapi ada juga ini yang untuk pengadilan ya, lambang neraca ganda ini. Oke, permainan ini saya buat untuk ajakan baik diterapkan. Permainan ini untuk semua kalangan dan berbagai profesi tentunya. Ini ajakan pastilah efektif dan efisien. Oke, baik, kita lihat materinya. Tidak ada yang salah. Ini penting ini untuk memberi kita posisi bahwa kita tidak salah. Oke. Permasalahannya hanya efektif dan efisien. Jadi semua bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik dan benar, dalam arti menemukan apa yang disuruh atau mengerjakan apa yang disuruh. Cuma dari permainan ini akan ketahuan kerja efektif atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Misalnya, sama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan, katakanlah dalam persidangan, untuk menentukan atau memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Hakim pertama menghabiskan biaya 6 juta. Ini hanya ilustrasi saudara. Dan lamanya 6 minggu. Ya, baik. Hakim kedua menghabiskan biaya 4 juta rupiah mestinya. Dan lamanya 4 minggu. Kemudian hakim ketiga menghabiskan biaya 3 juta dan lamanya 3 minggu. Hakim keempat menghabiskan biaya 2 juta dan lamanya 2 minggu. Sekali lagi, ini hanya ilustrasi saudara, tidak istilahnya memojokkan suatu profesi, bukan. Ini hanya memberi contoh supaya mudah dipahami dari permainan ini. Baik ya, kita lanjutkan. Kasusnya akan muncul begini. Nah, ini dia. Keputusannya sama-sama benar. Artinya semua melakukan tugas dengan benar. Cuma efektif atau bukan. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini penting ini tujuan materi ini. Yang pertama, mengasah otak untuk orang tua biar bisa mempertahankan kemampuan berpikirnya, alias tidak cepat pikun. Yang kedua, untuk remaja maupun anak muda agar dapat mengembangkan cara berpikirnya. Dan yang ketiga, untuk guru agar menambah model permainan untuk selingan saat kelasnya jenuh. Oke, yang terakhir, analogi dari permainan ini untuk pemangku jabatan tertentu agar dapat bekerja atau melayani dengan efektif dan efisien. Kita ketahui efektif itu adalah kerja dengan singkat, cepat, efisien itu dengan biaya lebih murah, relatif lebih murah. Oke, kita bahas permasalahannya. Nah, ini ada kasus. Ada 8 koin yang kelihatan sama atau identik, baik tebal dan warnanya. Dari 8 koin tersebut, ada satu yang palsu. Yaitu yang palsu, nah ini ada ketentuannya. Yang palsu itu lebih berat dari yang asli. Dan hanya terdeteksi oleh neraca ganda yang tersedia. Untuk mengetahui mana yang lebih berat atau palsu, digunakan timbangan neraca ganda. Nah, kira-kira gitu saudara kasusnya. Mari kita bahas dan membuka cakrawala berpikir kita. Bagaimana caranya kita bisa menemukan yang palsu hanya menggunakan neraca sebanyak 2 kali? Dari 8 koin ada 1 yang palsu. Nah, ini yang kita coba bahas, cara berpikir orang itu beda-beda.
neraca gandanya, pokoknya berbeda sedikit beratnya langsung miring ke kiri atau miring ke kanan, tidak stabil atau seimbang. Nah, koinnya. Nah, ini ada koinnya A, B, C, D, E, F, G, H itu sama warnanya, sama tebalnya sama, cuma ada satu yang palsu yang lebih berat. Nah, kalau diilustrasikan dari 8 ini berarti ada satu yang melanggar aturan lah. Kemudian 7 yang benar. Bagaimana membuktikannya? Ilustrasi kira-kira begitu. Tapi kita fokus pada koin saja. Oke, baik. Cara pertama, kemungkinan ke-1 diambil koin A, diambil koin B, ditimbang. Nah, kalau cara orang kerja begini, kadang hoki di pertama langsung sudah ada yang dapat yang palsu. Kalau ini sama, berarti yang palsu masih di luar. Tapi kalau berat ke kanan, berarti yang palsu si B. Kalau berat ke kiri, yang palsu si A. Cuma cara kerja seperti ini tidak efektif. Kadang memang hoki untung-untungan. Tapi kalau dia tidak untung, berarti dia belum menemukan yang palsu karena timbangan A dan B sama. Berarti dia akan mencoba si A-nya tetap ditahan, si B-nya dikeluarkan, timbang dengan C 2 kali, timbang dengan D masih sama 3 kali, dengan E masih sama, timbang lagi dengan yang F masih sama, timbang lagi dengan G masih sama. Nah, kalau sudah sama berarti sudah 6 kali menggunakan timbangan. Berarti kalau sama terus, dengan demikian si H yang palsu. Tapi kadang-kadang secara logika sudah tahu sebenarnya secara logika itu yang palsu di luar. Ditimbang lagi jadi 7 kali. Tapi karena kita berpikir logis, tidak usah ditimbang lagi, pastilah si H-nya yang palsu. Oke saudara, cuma cara ini kadang-kadang ada faktor keberuntungan. Sekali timbang langsung jadi, mengalahkan jurus yang tadi hanya menggunakan 2 kali. Oke, kesimpulannya, cara kerja seperti ini maksimal menggunakan neraca sebanyak 6 kali. Jelas ya saudara ya, tidak ada yang salah, cuma tidak efektif. Sampai 6 kali baru menemukan. Oke, cara berpikir orang kedua. Pikiran kedua itu orang berpikirnya begini, ditimbangnya diambil dua-dua, AB ditaruh di kiri, CD ditaruh di kanan. Oke, kalau sama pasti yang palsu di luar. Kemudian kalau berat ke kanan yang palsu C atau D. Kalau berat ke kiri berarti A atau B. Kemudian ditimbang lagi. Cuma kalau sama dia harus menimbang lagi. Oke, ini kita anggap sama dulu. Kemudian C dan D dikeluarkan, timbang E dan F. Kalau sama lagi timbang G dan H. Nah, nggak mungkin sama lagi. Pastilah yang palsu di G dan H. Karena AB tadi ilustrasinya sama. Kemudian ditimbang lagi G dan H. Kalau lebih berat si H, H yang palsu. Kalau yang berat si G, G yang palsu. Nah, cara kerja begini bisa sampai 4 kali. Ulangi. Sekali, kemudian AB dengan EF 2 kali, AB dengan GH 3 kali. Oke. Kemudian G dan H 4 kali. Jelas ya saudara ya? Kita lanjutkan. Nah, cara kerja orang ketiga, tipe 1. Nah, ini udah mulai agak kreatif nih. Ditimbang dulu A dan B, kemudian C dan D. Oke. Kalau beda, nah itu agak efektif, agak cepat. Kalau beda pasti yang palsu, tinggal nimbang sekali lagi. Berarti cukup 2 kali. Cuma kalau sama ditimbang lagi. Nah, timbang lagi E dan F, G dan H. Oke. Kemudian
cara kerja begini itu akan menggunakan neraca sebanyak 3 kali. Jadi kalau ini berbeda, oke, tinggal timbang sekali lagi, 2 kali udah dapat. Tapi kalau ini sama, dikeluarkan dua-duanya, diganti CD-nya, kemudian F-nya masuk. Oke, kalau sama pasti yang palsu G dan H. Kemudian G dan H ditimbang ulang, berarti sebanyak 3 kali. Nah, tipe kedua dari orang berpikir cara begini itu, jadi waktu A dan B dibuatnya 44, A, B, C, D dibuat 44. Nah, ini dia. Nah, ini nggak mungkin sama, pasti beda. Kalau nggak kiri ya kanan. Nah, tergantung kita. Seandainya yang di kiri, berarti yang palsu di kiri kalau lebih berat. Oke. Kemudian, kalau lebih berat di kiri, dibagi dua. AB dan DC. Pasti lebih berat salah satu. Kalau di AB, berarti ditimbang lagi A dan B. Udah, pasti nemu yang palsu. Nah, cara kerja gini juga menggunakan 3 kali. Nah, dari beberapa cara berpikir ini, saudara, nah yang keempatlah yang praktis, logis. Tapi tidak ada faktor keberuntungan, ini adalah faktor logis saja. Beda kalau dengan cara berpikir pertama tadi, satu-satu pas langsung ketemu yang palsu, itu milik banget ya. Oke, kita lihat cara berpikir orang keempat. Ini analisis timbangan pertama yang tadi maksudnya ya. Yang ABCD tadi udah dilisankan, ini cara tertulisnya. Jadi menggunakan itu 3 kali. Timbangan kedua ditimbang lagi. Nah, itu maksudnya. Kalau tadi yang 4 ya. Nah, seandainya lebih berat di kiri, berarti tinggal timbang lagi A dan B. A dan kedua. Oke, baru yang ketiga, yang barusan Bapak bilang. A dan B. Oke, nah sekarang yang diharapkan kerja efektif itu adalah, oh ini yang tadi ya, yang kalau lebih berat di A berarti A palsu, kalau B berarti B palsu. Nah ini lagi supaya memperlihatkan cara kerja efektif dan efisien itu adalah cara yang terakhir. Tadi ada 8. Kemungkinan keempat. Cara bekerja orang keempat maksudnya. Timbangannya sudah ada. Yang ditimbang saudara hanya 33. Kita beri namanya A, B, C, D, E, F. Berarti yang di luar G dan H. Nah ini sangat logis sekali saudara. Praktis, hanya 2 kali menggunakan timbangan. Nah mari kita berpikir. Kalau ini sama, timbangan ini sama beratnya, berarti yang palsu G dan H. Oke. Berarti G dan H tinggal ditimbang. Udah, kalau G lebih berat ya palsu G. Kalau H yang lebih berat, yang palsu si H. Beres 2 kali. Terus bagaimana kalau berbeda? Nggak masalah. Kalau lebih berat di kiri, ABC berarti yang palsu di ABC. Cuma belum tahu. AB timbang satu-satu, C-nya di luar. Nah, kalau lebih berat si B ya si B yang palsu. Kalau si A yang berat, A palsu. Kalau sama, si C yang palsu. Begitu juga kalau yang di kanan yang berat, DEF. Sama, DE timbang satu-satu kiri kanan, F taruh di luar. Amati, kalau sama, si F yang palsu. Kalau berat D, D yang palsu. Kalau berat E yang palsu. Sangat logis, saudara. Oke, secara tertulis, itu tadi lisan. Siapa tahu perlu. Nah, cara kerja seperti ini maksimal menggunakan timbangan hanya 2 kali. Dan memang harus 2 kali kalau yang begini, bukan hanya. Berarti nggak boleh sekali, harus 2 kali. Oke, analisis timbangan. Kemungkinan pertama, beratnya sama.
maka yang palsu di luar G atau H. Kemudian G dan H ditimbang, bila G lebih berat maka G yang palsu, atau bila H lebih berat maka H yang palsu. Dengan kata lain, 2 kali menggunakan timbangan ketemu yang palsu. Kemungkinan kedua, beratnya tidak sama. Bila yang lebih berat di kiri, maka yang palsu A, B, atau C. Bila lebih berat di kanan, maka yang palsu di kanan, yaitu D, E, atau F. Pilih salah satu, misalkan. Oke, berarti A, B, C harus kita timbang mana yang palsu. Kita timbang A dan B. Kemudian C di luar. Analisis. Nah, yang tadi. Timbangannya itu sama berat, berarti yang palsu di luar, yang C. Kemudian bila lebih berat di kiri, maka yang palsu yaitu A. Kalau lebih berat di kanan, maka yang palsu yaitu di kanan, yaitu yang B. Jelas, saudara? Nah, dengan demikian permasalahan dapat dipecahkan hanya menggunakan neraca sebanyak 2 kali. Oke, mudah-mudahan menambah wawasan dan pastinya ya berpikir kita. Kalau semua bisa berpikir logis, yang baik, mudah-mudahan pekerjaan kita jadi efektif dan efisien. Demikian saudara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.